Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan di channel yang akan membahas berbagai macam problematika dan akan menemukan solusinya melalui Al-Quran. Pada episode kali ini, kita masih akan menghadirkan seorang narasumber yang memiliki kisah perjalanan hidupnya dari yang awalnya seperti apa menjadi seperti apa. Dan kita akan mencoba mencari hikmah dalam perjalanan hidup setiap narasumber yang hadir. Siapakah narasumber kita pada hari ini? Langsung saja kita ke narasumbernya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, iya. Kalau nama dari fisiknya memang sehat ini. Sehat, betul. Kalau dibilang nggak sehat agak bingung juga. Iya, betul. Sehat ya, namanya sehat. Alhamdulillah, sehat sekali, Bu. Sibuk apa sekarang Om? Sekarang kesibukan ojek online. Ojek online? Iya. Sekarang ojek online? Iya, benar. Udah berapa lama? Wah, dari tahun 2017 itu ojek online. 2017? Iya. Tapi beberapa tahun yang lalu Hakim kenalnya ya. Jadi Ikhwanul Akhwat, beliau ini namanya Om Sudaryono, Iya. gitu ya. Iya. Tapi nama nama familiarnya Om ya. Iya. Orang kenalnya Om Lili. Nah, gitu. Jadi Om Lili ini beberapa tahun yang lalu adalah yang saya tahu ya, beliau ini seorang pengusaha. Betul Om ya? Benar ya? Benar. Itu dulu. Dulu. Punya mobil, punya usaha gitu Om ya, bener kan? Betul. Nah, sekarang kenapa jadi ojek online Om? Ini kita bukan merendahkan profesi ojek online, bukan, tapi kok jadi itu gitu, yang awalnya jadi pengusaha nih ada apa Om? Kira-kira Ya. boleh ceritain ya? Ya itu semua ada prosesnya ya kan. Awalnya gini. Dulu saya di tahun 2001 sampai 2009 saya bekerja di perusahaan di bidang pipa lah itu dulu. Nah, dari 2001 sampai 2008 itu dulu di perusahaan itu aman-aman aja beribadah. Aman beribadah aman, nggak ada protes apalah namanya, nggak ada larangan dari perusahaan. Nah dari 2009 itu ada terjadi peristiwa ketika itu ada kenaikan gaji, perusahaan nggak mau bayar. Nah, jadi kami beserta teman-teman itu protes kepada perusahaan, sampailah ke kantor Dipnaker barang itu kan. Termasuk saya sebagai ketuanya di situ gitu. Nah, setelah itu 2009 setelah kejadian itu perusahaan udah agak kurang cocok lah sama kami gitu, sama yang lalu dibilang ketua-ketuanya lah udah nggak cocok lagi. Jadi di situ pun saya udah mulai nggak nyaman. Terus sholat pun udah mulai dilarang, nggak dilarang tapi dibertanyakan lah, dibatasi ya. Bahasanya gini, waktu saya sholat dilarang gini, kamu nggak profesional katanya, masa bekerja dan kerja kok bisa sholat nih gitu. Oh gitu. Jadi saya merasa nggak nyaman. Di akhir 2009 mau masuk 2010 itu saya ngundurkan diri, ngundurkan diri dari perusahaan dengan bekal uang dibilang uang pesangon dan uang BPJS itu nggak salah, satu BPJS. Saya coba wira swasta, becak dulu tuh awalnya. Oh, jadi becak dari dulu. kerja pabrik ke tukang becak. Becak mesin dulu di Medan. Nah, bertahun-tahun saya becak di situ. Sampailah 2010, pertengahan itu ada teman sama tukang becak, ngajak usaha. Dagang ya. Nah, dagang itu bersama orang-orang yang datang dari luar. Luar apa nih? Luar daerah. Luar kota lah kalau dibilang, luar provinsi lah kalau bilang. Luar angkasa kan? Enggak. Luar daerah ya? Daerah Jawa lah itu. Datang jumpa saya kan. Ngajak usaha. Saya bilang usahanya apa kira-kira? Kalau dibilang seperti undian berhadiah. Undian berhadiah? Iya, undian berhadiah. Usaha undian berhadiah? Iya. Di situ kami termasuk distributornya lah, buat distributornya di daerah Medan sekitarnya ini. Bosnya lah ya? Pembuatnya di situ lah. Oh, tangan pertama dari luar daerah? Iya. Oh. Luar daerah itu buat cabang di sini lah gitu, kami yang megang di sini. Di Medan ini kami megang gitu. Jadi untuk daerah Medan sekitarnya, Kabupaten Deli Serdang sekitarnya itu kami distributornya semua. Ada tangan pertamanya, bosnya ya. Dari awal dulu. Itu targetnya kemana aja Om? Dijual di mana aja tuh produknya?
Di warung-warung besar-besar lah. Warung? Warung-warung kopi, Grosir gede-gede gitu? besar. Grosir tidak itu, kami masuk di warung-warung besar. Warung-warung? Heeh. Tempat kumpul orang-orang, rame-rame orang-orang itu, istilahnya gitu. Setelah itu kami masukkan di situ semua. Untuk daerah Medan sekitarnya dan kabupaten sekitar, kabupaten Serang sekitarnya. Berarti, potong dikit ya Om ya. Berarti Om Lili beberapa tahun yang lalu yang Hakim kenal itu yang pengusaha, yang apa namanya ya, cukup lah bahkan punya mobil gitu kan. Itu usahanya Undian Berhadiah itu? Iya benar. Oh, baru tahu ini Om. Dari awal dari itulah kami berusaha untuk apa namanya mengembangkan usaha itu di daerah Medan ini. Gitu. Dari hasil usaha Undian Berhadiah itu gambaran kehidupannya kira-kira gimana waktu itu? Oh, ya enak lah ya. Kalau dibilang macam dari apa namanya itu dari tanggal 1 langsung tanggal 10 naiknya itu. Oh iya. Katanya. Kaget ya Om ya? Kaget enggak juga ya? Enggak juga ya? Kalau usaha sendiri ya enggak kaget. Cuma memang kehidupannya itu mewah gitu lah. Cukupan lah. Berlebih-lebih lah ya. Gitu. Ya sampai punya mobil itu kan udah hebat. Punya mobil. Berjalannya waktu kami terus berjalan menjadi distributor itu kan sebar kemana-mana. Usaha tambah maju. Wow. Usaha tambah maju. Benar. Sampai kami merekrut juga teman-teman yang dulu apa itu jadi salesnya. Iya, ajak semua. Teman-teman profesi dulu, BCA itu sampai jadi salesnya. Ya, waktu itu kalau bilang dari tahun 2010 akhir itu sampai 2014 itu jaya-jayanya itu. Secara keuangan finansial aman loh, aman kali Bun ya? Aman kali. Apa yang mau dibeli bisa lah itu. Oh, pokoknya semua jadi murah banget ya. Hati-hati Om. Iya, hati-hati ya. Oke. Tapi dalam proses itu nggak semudah itu gitu. Maksudnya? Banyak istilahnya dikalikunya banyak, nggak semudah kita. Oh enak kali kita enggak. Sebentar dulu. Jualan Undian Berhadiah itu apa nggak dilarang Om? Nah, masalahnya di situ nih. Di situ nih. Soalnya kan itu apa ya, yang Hakim tahu ya, itu beda tipis dengan judi. Itu kan mengadu nasib gitu ya, bener ya? Ya, bener. Mengadu nasib artinya apa ya? Seorang mengeluarkan sejumlah nominal uang, setelah itu mengambil sesuatu lah dari medianya gitu kan? Diambil, terus kira-kira hasilnya itu apa kan gitu kan? Iya, betul. Dan itu di situ hadiahnya udah tertempel. Apa aja kira-kira waktu hadiahnya? Waktu itu hadiahnya itu paling kecil itu ya rokok. Paling rokok kecil. Samsung. GB, Jarum, Surya, itu ada kecil-kecilnya tuh. Gak apa-apa sebut merek, YouTube gak apa-apa. Tapi nanti ke depan yang disebut mereknya bisa di-endorse. Iya. Lanjut Om. Lebihnya itu adanya ada juga. Elektronik dispenser. Ya? Oh ada juga? Ada. Terus Magicom, handphone gini ya. Handphone ada juga. Ada juga. Jaket-jaket yang bagus itu ada semua di situ. Oh, jadi hadiahnya terpampang. Ada orang tertarik tuh untuk beli ya. Istilahnya apa, kupon ya Om ya? Iya, kupon ya. Kupon terus dilihat mungkin nomor berapa gitu ya kan. Terus dicocokkan hadiahnya. Iya. Itu banyak yang beli. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu masih pertama kali di Medan itu, Medan sekitar kabupaten Serang sekitarnya itu. Kami yang pertama kali turun di sini, di situ. Di Medan sekitarnya itu. Makanya agak apa ya? Agak nabrak nih Om. Di awal keluar dari kerjaan karena nggak nyaman dibatasi ibadah. Setelah itu malah jualan Undian Berhadiah ini kan. Agak apa ya? Agak kontradiksi ya. Benar. Itulah ujung dari. Oh gitu. Ya, yang namanya awak hidup ini kan bikin bahagia ya kan? Bener. Waktu itu bahagia Om? Awalnya seperti itu sih. Awalnya. Proses dari tahun 2010 itu sampai 2014 itu lama-lama banyaklah peristiwa yang terjadi sama. 4 tahun juga jadi pengusaha itu? 6 tahun Bung, 2016 itu. Itu proses waktu meningkatnya itu. Di situ itu ya memang bahagia, maksudnya dalam segi materi ya bahagia ya. Dalam segi hati tadi nggak tenang juga gitu. Kenapa itu nggak tenang? Tapi uang banyak, kenapa nggak tenang? Itulah permasalahannya. Karena gini, musibah-musibah dalam keluarga itu ada aja. Pertama, kedua, kawan-kawan yang
saya bawa itu pun ada juga musibah-musibah di situ, gitu. Awal dari diri saya sendiri kan tuh kan, yang bolak-balik sakit, Oh gitu. ya kan, anak pun sakit, masih lagi nih, wah nampaknya aja bahagia gitu, tapi dalam rumah tangga itu nggak nyaman, nggak tentram gitu. Barangkali dari satu sisi finansial aman ya, bahagia, tapi sisi lain nggak ada ketenangan hidup, itu nggak ada gitu. Sebenarnya pun sebenarnya kalau dipikir-pikir udah banyak itu cobaan dari yang kuasa itu udah banyak. Tentang saya sakit, bolak-balik sakit, teguran itu, tapi nggak merasa teguran karena tadi banyak tadi nggak merasa di situ gitu, betul nggak bisa di situ gitu kan. Terus sampailah ada teguran terbesar itu, ada dua kawan itu sebagai sales itu berlanggar itu, kecelakaan di Medan itu, tabrak mobil sampai pinggangnya itu retak nggak salah itu, sampai berbulan-bulan nggak kerja dia, berhenti kerja. Situ pun saya nggak sadar juga itu. Belum berhenti juga. Belum berhenti juga. Ya masih asik aja karena penghasilan masih besar ya gitu kan. Benar, masih rame gitu. Masih aman ya. Masih aman. Masa enjoy aja lah, Wak. Belum merasa ditegur lah, Wak, gitu kan. Itu kan kalian itu ya. Kan belum. Iya. Padahal udah sebenarnya ya. Iya. Jadi sampai kejadian kedua kali lagi teman juga berlanggar lagi sampai jempolnya putus itu. Jempol kaki dibawa ke Peringadi. Saya kesana juga tuh ngobati semua kan. Itu pun saya nggak bisa merasa ditegur juga tuh, belum merasa itu. Nah, kalau gitu momen apa nih yang yang buat Om merasa ini teguran ini aku harus berhenti nih gitu. Tapi Om sadari nggak waktu itu kalau Om berhenti untuk jadi pengusaha Unian Berhadiah tadi, kira-kira hidup Om konsekuensinya bakal lebih susah. Kira-kira terpikir nggak waktu itu kayak gitu? Itu belum sampai situ. Yang puncaknya itu di tahun 2014. Itu kan saya punya penyakit itu dulu 2014 itu. Kalau bahasanya sakit ambien nggak salah dulu itu. Disebabkan karena tadi itu makan yang beras-beras, ya kan, terus sering duduk di mobil, di kereta itu seharian itu kan, dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam itu nggak ada berhentinya itu. Saya itu, dan memang makan sembarangan kali itu. Akhirnya itu ya. Makan pun dari pagi sampai malam, makanya di rumah makan Padang aja kerjanya itu gitu. Jadinya kan. Nampak memang dari posturnya ya. Nampak ya, hasilnya kan. Nampak apanya ya. Jelas dia. Jadi 2014 itu saya sakit ambien itu sudah akut lah, sangat parah kali, udah nggak bisa diobat lagi dengan apa-apapun. Akhirnya saya itu terkapar di rumah, digotong ke rumah sakit di Medan dan harus operasi. Operasi dengan risiko kematian. Berarti tergolong operasi besar ya, benar. Karena itu saya kena penyakit itu yang dia ambian dalam bukan ambian luar. Ambian luar yang nampak itu ya, dalam itu. Pendarahan dalam. Itu dikorek itu kan. Kata dokternya sebetulnya kematian, kalau tanda tangan enggak, terus tanda tangan kami operasi. Udah nggak apa-apa dok, mati-matilah, aku bilang gitu aja ya kan. Nah, hari proses dioperasi, baru saya sadar di situ terasa, itu nggak mati, aku bilang gitu kan gitu. Waktu itu udah selesai operasi, udah selamat. Udah selamat. Disitulah sadarnya. Nggak mati, kalau mati macam mana? Ke dalam kondisi dia bilang tadi lah. Tapi banyak uang. Ya, kalau mati apa gunanya uang? Iya benar. Nggak ada gunanya kan? Bahkan sakit pun nggak guna. Nggak guna. Iya benar. Itu pikirlah saya kan. Setelah operasi itu kan banyak nih dibilang kalau orang yang ngerti agama itu ujian lah. Tapi apa nggak tahu ujian, nggak tahu ujian. Nah itu sebagai apa aja lah, gitu aja lah kan. Jalan juga lah habis itu ya kan. Masih jualan juga? Masih jualan juga. Lanjut ya. Masih lanjut juga. Nah, saya ngobrol sama teman ya kan. Ngobrol sama teman. Aku kok hidupku gini kali sih, aku bilang gitu. Kenapa rupanya? Ya duit banyak, aku bilang. Apa-apa bisa dibeli. Cuma kok kayaknya nggak tentram aku bilang. Nggak bahagia aku bilang. Kalau bahasa Jawanya tuh resah aja gitu. Resah aja. Kayaknya bukan resah Jawa. Bukan bahasa lain ya gitu ya. Resah aja gitu, nggak ada ketenangan hidup gitu. Banyak, tapi nggak ada tenang hidup. Kayak dikejar-kejar sesuatu lah gitu. Satu pun usaha kami itu kan
masuk usaha. Dia bilang, Ilegal. kalau bilang ilegal, Ilegal dikejar ya. polisi juga itu. Iya. Saya sendiri sering dikejar polisi Mirip-mirip itu. sama afiliator ini, yang Iya, ditangkap ini, bahaya itu kan. tuh. Jadi nggak tenang lah hidup tadi, nggak tenang gitu kan. Anak sakit nggak sembuh-sembuh, awak bawa balik sakit gitu. Adalah kejadian itu yang di dalam rumah tuh ada aja tuh, anak yang paling Di besar. luar faktor, di luar apa namanya, kondisi ekonomi yang baik itu ternyata ada peristiwa-peristiwa yang Ah, menyenangkan, beruntun, terus menerus gitu. terus-menerus. Oh iya. Bawa mobil pun berlanggar gitu. Oh. Anak bawa kereta ngelanggar mobil orang dari Aduh. belakang, langgar anak orang. Wah, kalau itu peristiwa itu banyak kali itu. Tapi nggak juga, nggak sadar Belum, juga. belum lah. Awalnya tuh ada kawan ngajak ngobrol sama kawan, jadi ngobrol sama kawan. Jadi aku ceritakan semua masalahku tuh, ya kan. Bahasanya gini. Nggak berkah yang kau cari itu, katanya gitu. Kawan itu itu berkah, istilahnya agak-agak ngerti Agama ya. agama lah gitu. Nggak berkah yang kau cari itu. Ya kan, jadi macam mana? Ayo kita ikut apalah, ikut ngaji mau kau, katanya gitu. Berarti gimana kau bilang gitu kan? Ya ngaji Quran, katanya gitu. Di mana? Ada di daerah Mencirim sana, katanya gitu. Saya cobalah, katanya gitu, saya bilang kan. Iya. Sama jualan juga ini ya kan. Oh, sembari mulai ngaji tapi masih jalan Masih jualannya. lah, belum ada kegiatan Ya, lain gitu, masih jualan itu. Oke. Di 2014. Nah, dari 2014 akhir saya ikut ngaji. Di daerah. Coba-coba ya Coba awalnya. ikut ngaji gitu kan. Ikut ngaji. Kan langsung ngaji pertama jumpa langsung ustadznya itu. Iya. Ustadznya tanya, "Kamu kerja apa?" Oh, iya. Saya pun malu-malu. Ah. Kalau ustadznya bilang, masih pemalu lah. Iya, malu ya, iya betul. Mau dibilang ini mau ngaji Quran, tapi kerjanya Kayak gitu ya. jauh dari Quran Ah, gitu. Ya saya bilang, saya distributor Undin Berhadiah, dia bilang gitu, sama ketawa lah ngomongnya kan. Nah, Ustadz itu enaknya gini, dia nggak ngelarang saya jualan. Ya, Enggak kalau bilangnya memang- ngapain kok kemarin? gitu nggak ada. Nggak gitu ya? Nggak ada gitu. Ya jalani aja kan gitu. Oh. Nanti kan setelah ngaji nanti kan lama-lama tahu sendiri bahasanya gitu. Oh gitu. Jadi nggak dilarang, nggak dihakimi ya. Nggak ada hakimi. Oh, orang berdosa kok nggak boleh kemari kayak gitu ya. Nggak ada. Kayak kalau kita kan langsung Iya, keluar iya, itu. iya. Kamu ngaji lagi lah Iya, kalau kayak betul, gitu. betul. Profesi masih kerja kayak gitu Bijak kan gitu. Ustadznya, iya. Dia sebenarnya gitu. Dia nggak ngelarang, cuma nanti kan tahu sendiri. Iya benar. Bahasanya Iya, gitu. iya. Udahlah ngaji kami. Berjalan berapa lama Om? 2015 akhir, awal 2014 akhir ngaji itu, ngaji. Di pertengahan ngaji itu dapatlah dibilang dari Ustadz itu ada satu ayat itu yang nggak salah itu surah 76 nggak salah itu. Surah 76 Al-Insan ya Om ya. Angkat tengoklah sendiri ya. 76 ya. Ayatnya ayat 3 nggak salah itu. Ayat 3. Boleh Kim bacakan Om? Boleh. Ya. Saya minum dulu ya. Astagfirullah, sampai lupa. Silakan Om, minum Om. Asikan ngobrol jadi lupa Om ya. Iya. Bisa cari dulu Om, Quran surat Al-Insan ayat 76 ya. Quran surah Al-Insan surah ke-76 ayat berapa tadi Om? Ayat 3 nggak salah itu. Ayat 3. Baca ya Om ya. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura. Betul ya Om? Artinya coba saya apa? Oh, artinya ya. Nggak hafal. Sungguh kami telah menghidayahinya, kami telah memberikan hidayah kepadanya, sabil, jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Bener? Benar. Ya. Apa yang Om pahami dari situ? Yang ku pahamnya gini, hidayah itu udah datang. Ngaji itu kan datang hidayah tuh. Dengan ngaji tadi. Iya. Ya kan? Saya betul-betul bersyukurnya itu ya tetap ngaji terus. Terus datang ngaji terus, nggak pernah libur ngaji itu. Bertahun-tahun tuh, berapa tahun tuh ngaji nggak pernah libur. Ya jualan juga gitu. Oh, tapi ngajar hidayah juga iya, gitu. benar. Gitu. Salah satu untuk bentuk bersyukur saya tadi itu tadi. Mencari hidayah tadi. Iya. Nah. Apa yang Om rasain? Ngaji yang ngaji masih jualan gitu juga. Nah, itu di situ masalahnya tadi tuh. Ya kan nama dalam proses. Saya sendiri kan belum berani untuk meninggalkan pekerjaan karena belum ada pekerjaan lain. Pasti dapur. Iya, betul. Jadi proses itu berjalan terus dengan cari hidayah terus. Nah, sama jualan sama kerja tadi ini, distributor tadi, saya pun
dakwai teman-teman yang di situ gitu. Bekal dari ngaji itu Iya, tadi. Oh, jadi dakwai. malamnya ngaji, Siangnya sambil jualan, sambil dakwah kawan-kawan itu, sales-sales itu, tadi ya. sales tadi. Oh. Nah, bahasa orang tuh ya mereka dengarkan juga gitu kan. Dengar juga ya, tapi Iya. jualan jalan juga ya. Jalan juga. Jadi kalau pasar tuh gini juga mungkin dalam hati orang tuh. Bapak ramai saya, tapi bapak sendiri masih Mesti kayak gini. ya gitu. Apa yang kamu rasain waktu itu? Itulah tidak nyamanan tadi. Bener juga Kok gitu. hidayah udah datang. Mm-mm. Istilahnya kajian ayat udah banyak nujul gitu kan. Banyak nujul sama awak. Awak paham ya. Cuma awak nggak aplikasi gitu. Cuma ngomongnya aja gitu. Oh, gitu. Pada satu titik di kira-kira tahun 2016 itu proses 2015 awal tuh sampai 2016 itu ada satu kajian. Ustaz itu nyampaikan kalau nggak salah itu ayatnya surah 61 nggak salah itu. Surah ke-61 ayat berapa? Ayat 2 kalau nggak salah. Mencari ya. Punya ayatnya saya nggak ngerti gitu. Surah. Tapi kira-kira artinya Surah ke-61 ya. Surah As-Saff, Om. Ayat ke? 2 nggak salah itu. Ayat kedua. Kita baca ini Om ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Betul? Enggak, betul. Betul artinya, ya? Ayatnya apa artinya, artinya aja tuh lah. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, di situ saya ngomong sama orang itu tuh, sama kawan-kawan itu. Iya. Ramai dia. Tapi nggak kerjakan juga kan gitu. Oh, jadi tetap juga awak kerjakan itu juga yang salah itu gitu. Jadi merasa ayat ini kena di Om lah. Ya? Oh, ini masih aku nih. Harusnya kalau merasa beriman, dia itu mengerjakan yang dikatakan kan gitu ya dari ayat ini ya. Tapi Om sebaliknya ya. Om ngomong aja nggak dikerjakan gitu ya. Oh, jadi Ustadznya mau ngomong gini juga itu. Dia bilang gini. Katakan apa yang kau rasakan, rasakan apa yang kau katakan. Awak ngatakan itu awak rasakan awak. Oh kan iya, gitu. benar. Jadi tanya Ustadz itu, apa yang buat kau bertahan jualan ini, kerja ini katanya. Ya aku bilang, penghasilan lumayan Ustadz, aku bilang. Terus aku bisa bantu keluarga. Karena banyak keluarga yang susah, aku bantu. Bahasa dia, kau nolong orang, tapi nggak menolong dirimu sendiri, kata dia. Loh, ya juga lah, kan gitu saya kan gitu. Aku bisa nolong keluarga, tapi awak nggak tertolong. Bahasanya awak nolong orang dari lobang masuk keluar lobang, masuk lobang gitu. Orang awak angkat dari lobang, awak nyemplung gitu di lobang itu. Dia tetap nggak melarang ya begitu. Tapi kan dengan kajian yang banyak itu, juga ya. Bahasa dia gini, kan nggak mesti kerja itu aja yang bisa buat hidupi keluargamu. Benar. Kerjaan lain ada. Iya. Nah, jadi dia nawari kerjaan, kan ada sekarang ojek online. Iya. Waktu itu baru-baru ya. Itu Ustadz itu. Oh, solusi ya. Kasih solusi sama dia. Karena kerja itu nggak terikat waktu, ya. Hasilnya juga aman kan gitu. Bener, waktunya juga fleksibel kan, penghasilan juga besar waktu itu. Ya, benar kan? Besar, gitu. iya. Jadi, nantilah saya coba kan gitu. Kan nggak bisa langsung ninggalkan sesuatu itu, nggak bisa langsung. Jadi dari situ mulai pelan-pelan ditinggalkan. Dari awal itu lah mulailah berkurang itu kan. Nah, di situ banyaklah kalau dibilang peristiwa-peristiwa itu yang udah aku ingat dari yang lalu itu. Selama ini itu kejadian sama aku itu semua itu ya, kalau bahasa ngajinya itu bisa diambil tarbiyahnya. Bahasa ngajinya tadi itu, bahasa pengajian tadi. Itu kawan yang berlanggar, bingung ngareta, awak ngambil tarbiyahnya. Kawan itu langsung berhenti. Oh, belum masih lanjut. Padahal udah hampir juga waktu itu ya. Iya. Operasi tadi ya. Iya. Tapi awak memang kan ya semua itu kan butuh proses dan butuh ilmu, nggak langsung awak berhenti kan enggak. Dengan ngaji tadi kan dapat ilmu. Benar. Oh, berarti Pak ada tarbiyahnya. Kalau dulu kan nggak ngerti kan sebagai tarbiyah, namanya belum ngaji ya kan. Berarti masa transisi dari penjual distributor itu tadi, distributor apa namanya tadi? Apa namanya? Kemudian berhadiah tadi beralih ke ojek online ini kan pasti ada perubahan kondisi ekonomi secara signifikan. Karena pendapatan pasti jomplang nih kan waktu itu. Ya, walaupun ojek online waktu itu besar penghasilannya, tapi kan nggak sebesar jadi distributor besar itu kan gitu kan. Sesapi ojek online pun lebih besar yang distributor tadi. Itu apa yang kamu rasain? Nah, saya berhenti total itu tahun belanja dari omongan Ustadz tadi itulah, omongan dia tadi itu
Bahwasanya kan kerja rezeki itu nggak mesti di Ya, apa tadi itu bener. kan. Ojek online bisa ada rezeki juga nya. Iya. Ya cobalah. Heeh. Tahun 2016 saya masuk ojek online, cobalah usaha dengan total ya kan. Nah, terus ojek online, ya kan dulu kan kalau awalnya kan nyari dari 1.000 2.000 tuh. Ya, benar. Satu kali jalan 7.200 kan dulu gitu Iya, kan. iya, Ya benar. kan? 700. Sementara awak yang dulu itu sekali apa? 100, 200 kan gitu ya kan. Ratusan ribu ya. Kan udah jauh beda kan Iya, gitu. betul. Nyari duit 100.000, 200.000 dari pagi sampai petang. Betul, betul. Kalau dulu kan enggak, dari pagi sampai malam udah ratusan ribu banyak Dulu gitu. kerjanya dikit, penghasilannya besar. Ah. Kalau sekarang ini Kerjanya beralih jadi ojek ojek online. online itu kerjanya capek, penghasilan nggak sebesar itu. Nggak sebesar itu. Nah, tapi Gitu. sisi positifnya apa? Om? Sebetulnya itu. Kok kayaknya aku tenang kerja di sini gini. Oh, gitu. Tadi Yang- uangnya banyak di awal, Mm-mm. tapi kok rasanya ada yang gelisah terus gitu ya? Iya. Setelah ini uangnya adalah cukup kita bilang kan, nggak kurang, Nggak kurang. tapi tenang gitu. Tenang. Pertama, nggak diburu-buru kepolisian. Oh, karena legal ini ya, Ya. nggak ilegal ya? Wah, Iya, terus benar. musibah-musibah yang timpa di keluarga itu mulai lama-lama berangsur-angsur kurang gitu. Terus, nah anakku itu yang sakit itu pun alhamdulillah tinggal 2 tahun 2017 itu bisa jalan itu. Alhamdulillah. Sebelum itu dari tahun berapa itu sakit sampai umur 2017 itu belum bisa jalan. Nggak bisa jalan. Alhamdulillah. Setelah memutuskan untuk tinggalkan itu, bisa jalan. Jalan. Itu Meskipun hikmahnya. itu Om, ya. hikmahnya tadi itu. Terus saya kan sering sakit itu. Ya. Dulu waktu masih kerja itu setahun sekali, setahun setengah, paling lama Ada kumat itu ya. sakit 2 tahun sekali opname itu. Oh. Ada anak pun sakit, ada aja lah istilahnya kalau dibilang nggak tenang lah gitu tadi. Dalam rumah tangga pun duit banyak tapi nggak harmonis gitu kan. Mana mau harmonis pagi-pagi pulang petang, pulang itu bikin lagi gitu ya kan. Betul. Jadi nggak harmonis lah. Jadi saya rasakan ketika awak ojek online itu kok enak gitu. Tenang, nggak diuber-uber. Kalau dulu awak diuber-uber sama dunia kali lah kalau dibilang. Ya. Memang dulu waktu kerja pabrik karena bikin sholat gitu kan. Iya. Ya kalau dulu ya sholat juga, tapi ya Jalan juga ya. Seolah-olah imbang lah ya. Iya. Tapi setelah ini ojek online, sholat pun 5 waktu bisa berjalan. Ya, kita yang ngatur waktu. Terus kalau dibilang perbuatan kecil-kecil dari itu yang ya usaha-usaha itu udah nggak ada lagi kan gitu. Jadi tinggalkan total itu? Tinggal total 2016. Jadi dengan kondisi ekonomi yang turun drastis, nggak masalah itu. Tapi tenang. Gimana? Saya nggak ada ketenangan. Kan dibilang sama kawan tadi yang ngaji itu. Karena nggak berkah tadi, makanya kau nggak tenang. Oh, mungkin gitu. ini yang namanya berkah itu. Ah. Dia bukan tentang nominal, tapi tentang kondisi tenang dan enggaknya. Itu yang berkah. Iya, itu berkah. Karena nyarinya kan secara halal kok. Halal, iya benar. Sedikit pun kalau halal tapi kan berkah. Walau banyak kalau nggak halal nggak berkah. Iya, tapi lebih bagus banyak dan berkah. Bisa gitu ya. Iya, bisa seperti itu gitu. Oke. Jadi menarik tadi Om. Hakim lihat peristiwanya dari awal ya kan Om. Dari yang biasa aja terus melambung secara ekonomi, namun ada kegelisahan ya kan, ada aja cobaan dan lain sebagainya. Setelah itu beralih karena proses ngaji tadi ya. Ikut ngaji, ikut mengkaji Al-Qur'an, setelah itu punya pemahaman, lalu kesadaran dan ditinggalkan yang Om rasa salah itu tadi, dan ujungnya dapat ketenangan meskipun konsekuensinya itu meninggalkan segala kemewahan ya kan yang Om punya dulu. Ya. Tapi tenang di sini. Ya. Dan itulah namanya keberkahan. Nah, satu poin yang Hakim tangkap tadi bahwa luar biasanya atau hebatnya cara Ustadz tadi ketika menerima Om. Artinya apa? Ketika mengetahui Om yang baru ketemu itu profesinya adalah seorang yang penjual undian berhadiah, beliau nggak langsung cut, nggak langsung vonis gitu. Kau orang bersalah, kau orang berdosa, haram itu, nggak langsung gitu bener ya, kan? Betul. Artinya apa? Itu cara yang bijak saya rasa. Kalaulah cara ini diterapkan ya kan di manapun, saya rasa bakal banyak orang-orang di luar sana yang hari ini belum tersentuh agama, namun sudah ada titik-titik hidayah yang ingin menjemput. Nah, mungkin karena takut datang ke tempat seperti itu merasa dirinya kotor. Mungkin kalau penerimaannya kayak Ustadz yang
Om sebutkan tadi, mungkin semua orang saya yakin tobat hari ini. Bener gak kira-kira? Betul. Betul kan? Karena itu yang Om rasakan. Iya, kan? iya. Om merasa bersalah segala macam, datang ke tempat pengajian, lalu nggak divonis tapi dirangkul. Iya. Ujungnya kan bener dengan kesadaran gitu ya. Akhirnya merubah Om sampai hari ini. Karena secara tampilan juga ya kita tahu lah ya Om ya. Sampai Om Lili tuh kayak gini tampilannya ya. Nih lah. Kalau siang pakai hijau, kalau malam kayak gini Om ya. Alhamdulillah. Om, boleh tahu siapa Ustadz itu? Nama Ustadznya Ustadz Hero. Ustadz? Hero. Ustadz Hero? Oh iya. Om pernah lihat channel kami? Channel ini? Belum. Pernah. Coba Om lihat. Ustadz Hero itu langganan narasumber di sini Om. Dan Ustadz Hero banyak memberikan tausiah, ceramah yang bersumber dari Kitabullah untuk penonton yang lihat. Nah nanti setelah ini Om lihat ya channel kami, jangan lupa di subscribe ya. Nah gitu. Oh, jadi dia Ustadz di sini? Iya, Ustadz Hero itu memang langganan di sini. Jadi Om muridnya Ustadz Hero? Iya. Alhamdulillah. Saya udah lama lah ngaji sama dia tuh dari tahun 2014 akhir itu ngaji sama dia. Oh. Sampai sekarang. Nanti izin ya Om ya. Boleh nggak nanti Om Hakim jumpakan sama Ustadz Hero di video ini? Jadi nanti Om bakal kami undang lagi kemari untuk kita konfirmasi peristiwa tadi sama Ustadz Hero. Gimana? Kalau boleh? Saya siap-siap aja. Siap sih. ya, gitu ya. Kalau Ustadznya mau nggak kan gitu. Sesuai aplikasi ya. Iya. Oke kalau gitu. Jadi menarik cerita Om tadi. Kita sambung di video berikutnya Om ya. Tapi biasa sebelum ditutup videonya tolong Om dikasih pesan-pesan untuk yang nonton berdasarkan dari yang Om rasakan dari perjalanan hidup Om yang Om ceritakan tadi. Begitu Ikhwan wal Akhwat bisa dapat sesuatu dari pesan yang Om sampaikan. Sambil nanti silakan lanjut minumnya Om. Iya. Monggo. Pesan dari saya untuk saudara-saudara saya yang di luar sana, apapun profesi kita, seburuk apapun kita, jangan kita takut untuk belajar Al-Quran, untuk mengaji. Karena dengan mengaji tadi, dengan belajar Al-Quran tadi, kita akan tahu sebenarnya gimana sih untuk mencari hidup yang benar tadi. Dengan Al-Quran inilah, dengan mengaji ini, dengan mengaji Quran inilah saya bisa berubah. Walaupun dulu hidup saya mewah, sekarang hidupnya pas-pasan, tapi saya merasa bahagia. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan mengaji, saya bisa tenang hidup saya, nggak seperti dahulu. Itu pesan saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah selesai video kita kali ini. Terima kasih kepada Om Lili yang sudah berbagi cerita dan berbagi pesan kepada kita semua. Yang intinya adalah cari rezeki berkahnya. Cari berkahnya dalam rezeki, bukan cari banyaknya. Tapi kalau juga dapat yang banyak dan berkah, ya alhamdulillah. Gitu Om ya. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bin Nasri minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.